Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya mulai kelas tutornya? Monggo dimulai saja. Oke. Jadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana Bu Indah menjelaskan tentang jumlahan langsung, kemudian submodul terkecil yang dibangun oleh suatu himpunan, dan juga modul faktor. Dari situ, sebelum saya mulai apa yang akan saya terjelas kembali atau ulangi kembali di sini, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sambil saya mempersiapkan materinya. Kalau tidak ada, jadi saya teruskan ya. Jadi sebenarnya apa sih submodul terkecil yang dibangun oleh suatu himpunan itu? Jadi kenapa kok kita harus capek-capek melakukan itu, harus capek-capek melakukan submodul terkecil yang dibangun oleh suatu himpunan. Jadi dalam dalam suatu modul, terkadang kita punya kendala bahwa ada suatu himpunan yang nggak selalu menjadi submodul dari M, misalkan M modul atas R. Jadi nggak selalu himpunan M itu menjadi submodul atas misalkan S atau himpunan X, misalkan di sini himpunan X itu nggak selalu menjadi submodul dari M. Nah, kalau misalkan nggak jadi submodul dari M, misalkan yang tadi gabungan dua himpunan tadi, S1 dan S2 misalkan, S1 gabung S2, itu terus kita melakukan apa? Masa mau ditinggalkan saja kan sayang. Jadi kita mengkonstruksikan sebuah submodul yang dibangun oleh suatu himpunan. Bagaimana caranya? Prosesnya itu tadi dengan menduga-duga dulu siapa sih sebenarnya submodul terkecil yang dibangun oleh suatu himpunan itu. Tadi Bu Indah sudah memberikan suatu ilustrasi bagaimana dugaan sementaranya adalah elemennya bentuknya adalah kombinasi linear antara RI dengan XI. Jadi misalkan X-nya ini adalah himpunan bagian dari M. Kalau dia misalkan X-nya adalah submodul, kan ada dua kemungkinan. Dia submodul dan juga bukan submodul. Kalau misalkan dia submodul, ya sudah berarti himpunan submodul terkecil yang memuat X, submodul terkecil yang memuat X itu ya si X itu sendiri, karena submodulnya ya dia sudah submodul karena X ada di termuat di situ dan dia juga sudah submodul sendiri. Kemudian kalau misalkan X-nya itu bukan submodul, lantas siapa yang akan menjadi submodul terkecil yang memuat X itu? Di sini dugaannya adalah kombinasi linear RI, XI, di mana XI di dalam X. Jadi kita kumpulkan semua elemen di X, dan ternyata dugaannya adalah submodul terkecil yang memuat X itu bentuknya adalah kombinasi linear ini. Bagaimana cara melakukannya? Jadi di sini kalau misalkan kita tulis sebuah kalimatnya, satu kalimat yang bagus sekali, kalimat itu dikatakan sebagai, kita sebut sebagai proposisi, kadang ada yang sebut teorema. Kemarin Bu Yuni, Bu Yuni belum sampai menyampaikan situ ya. Akhirnya di sini proposisi. Jadi proposisi itu bentuknya adalah sifat yang harus kita buktikan. Jadi jika S cantik X itu adalah kita nyatakan sebagai himpunan semua submodul di M yang memuat X, maka ternyata ini kan submodul juga di dalam M. Dan ternyata nanti irisan dari SI ini akan sama dengan X yang kurung siku ini. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau yang dari kiri ke kanan, oke, karena SI di sini diasumsikan memuat X, otomatis nanti RIXI, R1 SX1, R2 X2, R3 X3 itu semuanya ada termuat di dalam X. Kemudian kita punya bahwa kita harus melakukan bukti yang sebaliknya. Kita nggak bisa menjamin bahwa bukti sebaliknya itu berlaku. Bagaimana proses pembuktiannya? Jadi ini ada saya buat sketsa buktinya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tidak jelas,
tolong saya diberitahukan. Di sini saya ambil, kita ketahui dulu bahwa M adalah modul atas R. Dan X-nya nggak sama dengan himpunan kosong dulu. Asumsinya tuh jangan bicara yang himpunan kosong. Kalau himpunan kosong dia pasti merupakan submodul. Kemudian kita batasi dulu ininya X-nya ada punya elemen. Paling tidak satu elemen saja. X cantik ini adalah SIXI. Himpunan semua submodul di M, di mana X termuat di dalam SI. Akan kita tunjukkan bahwa irisan SI ini sama dengan X. Karena kenapa kok irisan? Kenapa kok nggak gabungan gitu irisan submodulnya? Ini sebenarnya mengatakan ini sebenarnya irisan S1, S2, S3, S4, S5 dan seterusnya itu sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah submodul terkecil yang memuat X. Lama-lama kan kalau diiris terus kan lama-lama kan jadi paling sedikit dia akan minimal adalah si X itu sendiri paling sedikit. Jadi submodul yang paling kecil yang memuat X itu kita notasikan dengan kurung siku X. Jangan bingung dengan notasi ini X tadi. Yang tadi saat kita bicara polinomial, kita ada X juga ya, ada itu indeterminate-nya. Dan kalau yang ini yang di sini X-nya itu adalah himpunannya. Jadi kita mau tunjukkan bahwa X kurung siku sama dengan irisan dari SI. Bagaimana langkah membuktikannya? Tentu saja pertama kali yang mau ditunjukkan adalah ini harus submodul dulu, karena ini makna dari ini kan kita pastikan kembali bahwa makna dari ini merupakan submodul terkecil yang memuat X. Submodul terkecil yang memuat X. Jadi otomatis yang harus kita buktikan pertama kali ini adalah submodul dari X dulu. Yang kurung siku X ini, itu harus merupakan submodul dari X dulu. Kemudian, yang kedua, X harus termuat dalam X kurung siku itu. Oleh karena asumsinya bahwa dia merupakan submodul yang memuat X, otomatis kita harus tunjukkan bahwa X termuat dalam himpunan kombinasi linear ini. Kemudian langkah yang berikutnya, itu untuk mengatakan dia terkecilnya bagaimana? Submodul terkecil yang memuat X. Submodulnya sudah dibuktikan di poin pertama, kemudian memuat X-nya ditunjukkan pada poin yang kedua, bagian yang kedua, dan mengatakan terkecilnya bagaimana? Kalau dia terkecil, berarti kan nggak ada yang lain yang lebih besar dari yang lebih kecil daripada dia. Namanya terkecil ya, paling kecil. Jadi nggak ada yang lain yang lebih kecil daripada dia. Jadi di sini cara membuktikannya adalah kalau ada S aksen submodul lain di M yang memuat X, maka S aksen ini akan lebih besar daripada X kurung siku itu. Jadi kalau ada submodul lain yang memuat X, maka nanti X kurung siku itu akan berada di dalam S aksen. Ini untuk memudahkan kita untuk menunjukkan bahwa X kurung siku adalah submodul terkecil yang memuat X. Kita akan menunjukkan bagian pertama dulu dari pernyataan tadi, yaitu mau ditunjukkan bahwa kurung siku X yang sudah dikonstruksikan tadi itu merupakan submodul di M. Bagaimana caranya? Digunakan teorema submodul kemarin, teorema syarat perlu dan syarat cukup yang kemarin. Ini saya menggunakannya nggak pakai kombinasi linear ya, jadi terserah selera teman-teman semua mau pakai yang kombinasi linear atau yang mau pakai selisih dan dikalikan hasil kali skalarnya. Jadi kan saya menggunakan teorema yang pertama, jadi saya ambil dua elemen di dalam X kurung siku, bentuknya kan sigma RIXI, yang satunya Q sigma SIXI. Kenapa yang dibedakan S-nya bukan X-nya? Karena yang tetap di sini X-nya, himpunan X-nya tetap sama. Jadi XI, X2, X3-nya itu nggak boleh diganti. Yang berubah, menyatakan perbedaan antara elemen-elemen di X kurung siku adalah ininya, ring tumpuannya, RI-nya dan SI-nya. Kemudian kita mencari selisihnya.
P dikurang Q sama dengan, kalau misalkan nanti kali teman-teman menguraikan jadi R1 X1 tambah R2 X2 tambah S1 S2 S1 SX1 S2 X2, maka akan dihasilkan bahwa kita kumpulkan semua yang pengalinya adalah X1, kita kumpulkan semua, skalarnya kita kumpulkan jadi satu, skalar yang X2 kita kumpulkan jadi satu, karena maka akan diperoleh bahwa kita punya SI dikurang RI, ini hasilnya, skalarnya yang berbeda, yang memudahkan keduanya, X-nya tetap sama, dan ini kan bentuknya juga kombinasi linear ya, karena SI dikurang RI itu kan kalau di dalam ring kan operasi penjumlahannya tertutup. Ring itu kan operasi penjumlahannya atau hasil sini dikurang ini karena dia inverse penjumlahan terhadap RI. Jadi di sini SI dikurang RI dikalikan XI itu ada di dalam X juga. Hasilnya bentuknya masih kombinasi linear lagi, masih di dalam X lagi. Kemudian yang kedua, syarat bagian pertama yang kedua adalah hasil skalarnya, hasil kali dengan sembarang elemen di ring R-nya termuat di dalam X kurung siku lagi. Hasilnya merupakan kombinasi linear lagi. Jadi di sini P-nya kan tetap kita ambil sama yang ini. Kemudian diperoleh bahwa R dikalikan P sama dengan R sigma RIXI sama dengan menggunakan operasi pergandaan skalar di M, karena X-nya termuat di dalam M, ini kan akan bisa kita gabungkan jadi satu, R dikalikan RI, masing-masing misalkan R dikalikan R1 X1, tambah R dikalikan, ditambah R2 X2, dan seterusnya, R-nya kita kalikan skalar biasa, R jadi R1 X1, R2 X2, dan seterusnya, maka nanti ini pun R dikalikan RI pun kan ada di dalam R, maka hasilnya akan merupakan kombinasi linear juga bentuknya, dan ini adalah elemen-elemen di X, artinya bahwa ini juga termuat di dalam X. Dari bagian 1 dan 2, terbukti bahwa X kurung siku merupakan submodul dari X. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau sebentar? Permisi, Bu. Ya, boleh, silakan. Untuk indeks I-nya itu harus sama-sama sampai N, Bu, atau bisa berbeda? Kalau indeks I-nya bisa, kalau misalkan kalau sampai N nanti jadinya nggak bisa jadi submodul, kan kita kan jumlahannya kan harus beringat. Jadi yang S1 S tambah S2 untuk menjamin dia jadi submodul. Jadi untuk menjamin menjadi submodul kan kita punya S1 tambah S2 ya. S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya. Jadi nanti tapi kalau saat kita nanti masuk ke contoh nanti bisa kelihatan kenapa kok diambilnya hanya jumlahannya beringat, karena untuk menjamin bahwa dia merupakan submodul dari di dalam atau tadi sebentar saya perlihatkan slide-nya Bu Indah. Maaf, Bu, maksud saya mungkin ya. N-nya bisa satunya sampai N, satunya sampai M, dengan N dan N-nya mungkin tidak sama. Oh, enggak begitu. Nah, jadi kalau misalkan ini karena himpunan X-nya kan sama. Himpunan X-nya kan sama. Jadi elemen di X-nya itu tergantung sama skalarnya. Nanti operasi hasil jumlahannya itu bergantung sama skalarnya. X-nya ini kan sama, ini X-nya ini sama X1, X2, X3 dan seterusnya itu. Jadi dia sama-sama semua elemen di X-nya itu yang dilakukan. Sebentar saya kok cari pennya kok sebentar ya. Okay.
Ini saya mau cari plan tabletnya kok sepertinya mungkin dimainin anak-anak. Jadi ininya indeksnya kan x-nya kan sampai n. Jadi sama-sama semua. Kalau misalkan dia misalkan nanti nggak sama, nanti otomatis apa namanya, kalau misalkan sampai x1, x2 sampai dengan xn itu keduanya itu indeksnya sama ya di sini ya. Jadi indeksnya sama. Jadi saya Halo, ya Bu. itu indeksnya boleh beda Indeks kan, boleh. kan nggak masalah atau dikurangkan? Iya, nggak masalah. Jadi kalau misalkan indeksnya berbeda, nanti dia disesuaikan sama skalarnya. Jadi skalarnya nanti kan ada yang penting dia berhingga sampai dengan M gitu. Sampai dengan elemen bilangan elemen bilangan asli gitu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diperjelas kembali? Bu, saya mau konfirmasi, Bu. Berarti kalau misalnya I-nya kita nggak pakai 1, misalnya saya ganti 5, itu berarti boleh-boleh aja ya, Bu? Jadi I-nya misalkan R5, itu kalau indeks nggak masalah, nggak mulai dari 1 nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan hanya notasi saja. Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Iya. Pada saat nguranginya, maksudnya pada saat nguranginya, indeksnya itu harus di indeks yang sama. Jadi X ngumpulkan jadi satunya itu indeksnya harus sama. Kemudian untuk bukti yang kedua, jadi ya boleh Bu. Kalau balik ke slide ini, ya ini sum ya. Misalnya P ini kebetulan sampai n suku ya. Kemudian bukan yang tadi, betul yang tadi. Slide yang ada sum-sumnya tadi. Nah ini kan P sampai N, kemudian Q sampai K katakanlah gitu ya. Itu juga nggak apa-apa karena kan kita bisa memainkan koefisien 0 di sini. Iya itu kalau misalkan nanti berbeda itunya tinggal tergantung mainkan skalarnya nanti bisa dipakai yang 0 itu. Jadi ya, kalau masalah ini nggak masalah. Jadi kalau misalkan jadi nggak usah pikirkan indeksnya, yang penting dia nanti mengoperasikan pada saat dia menjadikan satu menjadi menjumlahkannya itu tergantung sama yang penting dia punya XI bergantung sama X-nya, indeks X-nya. Jadi kalau misalkan nanti ada 1 X1 tambah X2, satunya lagi adalah X4 tambah X5, tinggal dijabarkan saja. Jadi nanti kan tinggal jadi satu kesatuan jadi 5 jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X5. Jadi tergantung skalarnya dinolkan. Jadi hanya penjumlahan kayak seperti ring polinomial biasa, tapi yang pangkatnya digrinya 1 seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi untuk ada lagi yang mau ditanyakan? Kemudian kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi yang ini mau dibuktikan bahwa X-nya termuat di dalam himpunan X kurung siku itu. Kalau misalkan kita membuktikan dua himpunan ini merupakan subset dari himpunan ini, berarti kan untuk setiap X di dalam ini, X-nya itu termuat di dalam sini. Artinya bahwa setiap elemen di X dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari sigma RI XI, di mana XI-nya elemen X. Di sini kita mainkan satu elemen satuannya di sini. Jadi elemen satuan di R-nya kita gunakan. Untuk setiap X di dalam X besar, kan bisa kita nyatakan sebagai X sama dengan 1 dikalikan X. Ingat aksioma keempat dari teorema dari definisi modul. Jadi 1 dikalikan M akan sama dengan M lagi. Oleh karena setiap elemen di X itu sendiri dapat dinyatakan sebagai perkalian antara elemen ringnya dan X, maka nanti X-nya akan sama, X ini akan merupakan elemen dari X. Jadi makna tadi kan makna gampangnya X kurung kecil itu kan adalah kombinasi linear tadi itu ya. Jadi ini cuman hanya satu suku saja, hanya 1 dikalikan X saja. Kira-kira seperti itu. Untuk yang bagian yang pertama tadi adalah untuk membuktikan X kurung siku merupakan submodul. Yang kedua untuk menunjukkan bahwa himpunan X itu termuat di dalam X lagi. Himpunan X termuat di dalam X lagi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah X kurung siku itu adalah submodul terkecil yang memuat X.
untuk membuktikan hal itu, tadi sudah saya katakan bahwa kita butuh bantuan submodul lain di dalam M, yang di mana kita punya bahwa di sini saya ambil S aksen itu adalah submodul di M yang memuat X. Kita akan tunjukkan bahwa kalau mau menunjukkan bahwa X ini adalah terkecil, berarti nggak ada submodul lain yang lebih kecil daripada daripada si X kurung siku itu. Jadi kalau begitu, kalau ada submodul lain yang memuat X, maka X ini sendiri akan termuat di dalam S aksen. Bisa diterima maksud saya? Jadi kalau ada submodul lain, jadi kalau belajar aljabar itu selain menuliskan, tadi kemarin saya sudah katakan bahwa dibayangkan dulu, dirasakan dulu feel-nya, nanti akan ketemu gimana pembuktikannya selanjutnya. Jadi kalau ada submodul lain yang memuat X, kalau kita membuktikannya bahwa X kurung siku adalah terkecil, berarti X kurung siku itu ya harus termuat dalam S aksen itu. Jadi di sini untuk membuktikan biasa seperti biasanya, membuktikan A subset dari B, berarti ambil sembarang elemen di A, elemen tersebut ada di dalam elemen B. Jadi untuk setiap P di dalam X, akan ditunjukkan P ini di dalam S aksen. Oleh karena X-nya subset S aksen, dan S aksen merupakan submodul, maka kan XI, X1, X2, X3, X4, X5 kan tadi elemen dari X ya, elemen dari X besar. Di sini dengan menggunakan aksioma keempat, pergandaan skalarnya, kita punya bahwa hasil kalinya dengan skalar R yang manapun di dalam ring R-nya, maka nanti karena S aksennya merupakan submodul dan S aksen itu memuat X, S aksen itu submodul, dan X aksen dan X termuat dalam S aksen, X1, X2, X3, X4-nya berarti di dalam S aksen itu, dan karena dia S aksen adalah submodul, maka hasil kali skalarnya RI dikalikan XI ada di dalam S aksen. Selanjutnya, ini untuk setiap I yang manapun ya di dalam bilangan asli. Akibatnya apa? Dengan menggunakan sifat tertutup S aksennya sebagai subgroup karena dia submodul di M, maka nanti hasil jumlahannya kan sudah masing-masing R1 X1, R2 X2, R3 X3, R4 X4 sampai dan seterusnya kan masing-masing sudah di dalam S aksen. Kalau gitu kalau kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya akan termuat di dalam S aksen lagi. Jadi nanti kita punya sifat bahwa sigma RIXI itu ada di dalam S aksen. Atau terbukti bahwa S kurung sikunya itu adalah subset dari S aksen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau belum? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Berarti yang ini untuk dia kan untuk pembuktian bahwa X-ku itu sama dengan irisan SI, SX. Iya nggak sih, Bu? Gimana? Yang ini? Yes. Iya, pembuktian, pembuktian bagian 1, 2, 3 ini sebetulnya dia untuk membuktikan bahwa, X-ku itu sama dengan irisan SI gitu, Bu. Nah, berarti kalau di sini dia pembuktiannya bukan bukan kayak pembuktian dua sisi gitu ya, Bu? Yang subset ya, A subset B, B subset A gitu maksudnya. Iya. Bisa juga dengan cara itu, tapi di sini membuktikannya dengan memaknai si X makna dari definisi dari X kurung sikunya itu. Jadi langkahnya dibuktikan. Kalau misalkan nanti mau coba-coba dibuktikan dengan cara yang seperti itu, akan silakan coba dibuktikan sendiri. Jadi nanti lebih enak yang mana, coba biar bisa merasakan lebih enak yang mana. Jadi buktikan nggak cuma satu cara ya. Jadi kadang ada satu dengan cara yang ini, satu dengan cara yang itu, nanti coba dibuktikan sendiri kalau pakai yang kedua, kesamaan himpunan ya, kesamaan dua himpunan ya, A sama dengan B sama dengan A subset B, B subset A, itu juga. Kalau yang dari X subset
mungkin dari yang salah satu sisi itu pasti akan selalu dipenuhi, tinggal satu sisi yang sebaliknya. Jadi berarti kalau di sini dia kayak menunjukkan bahwa dengan menunjukkan X-SIKU ini merupakan submodul yang submodul M yang memuat X dengan terkecil gitu, dia sama dengan irisan SI gitu ya Bu ya? Ya, jadi kan kita sudah punya makna bahwa kenapa kita kok irisan, tadi kan awalnya kan kita sudah punya bahwa S1 irisan S2 itu sudah submodul duluan, kemudian kita mau cari submodul terkecil yang memuat X. Kalau misalkan S1, S2, S3, S4, S5 dan seterusnya itu sama-sama semuanya memuat X, lama-lama kan kalau diiris-iris kan lama-lama kan kemudian akan semakin kecil ya. Jadi S1 irisan S2, irisan S3, irisan 4 kan lama-lama akan semakin kecil. Makanya kita maknai bahwa irisan submodul terkecil yang memuat X itu adalah irisan dari semua submodul yang memuat X itu tadi. Yang submodul di M yang memuat X. Kira-kira seperti itu. Jadi kemudian buktinya ditunjukkan dengan step-step bahwa yang kita konstruksikan kombinasi linear tadi itu adalah si irisan tadi itu, irisan tadi itu. Himpunan terkait sama terkecil. Iya. Ini siapa Saiful ya? Iya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang S1 gabung S2 tadi, Bu Ina sudah mengatakan bahwa S1 gabung S2 itu kan bukan submodul dari, misalkan kita punya M ya, M modul, kemudian S1 adalah modul dari M, S2 adalah modul dari M, S1 irisan S2, oke, yakin dia submodul dari M. S1 submodul dari M, S2 submodul dari M, S1 irisan S2, oke, submodul dari M. Kita sudah buktikan kemarin, atau kalian bisa buktikan, teman-teman bisa buktikan sendiri-sendiri. Kemudian S1 ditambah S2 juga merupakan submodul dari M. Kita main dua submodul dulu. Kemudian dari situ lebih lanjut, kan kita punya bahwa S1 gabung S2 kan bukan submodul dari M. S1 gabung S2 bukan submodul dari M. Lantas, masa mau berhenti sampai situ saja? Sama pertanyaan dengan yang pertanyaan kenapa motivasinya kok ada submodul terkecil yang memuat suatu himpunan tadi? Kenapa kok kok berhenti sampai situ aja? Nah, kita bangun yang X tadi itu kita ganti menjadi S1 gabung S2. Jadi kembali lagi ke slide yang ini tadi, kalau kita mau lihat, jadi di sini kalau kita ganti X-nya ini menjadi S1 gabung S2, lantas kan kita punya himpunan S1 gabung S2 di sini ya. Jadi di sini ada himpunan sigma RI XI, di mana XI-nya elemen dari S1 gabung S2. Maknai lagi, XI di dalam S1 gabung S2 itu artinya apa? Artinya S1 elemen dari X1 elemen dari S1 atau X1 elemen dari S2. Dari proposisi ini sebenarnya kita sudah punya sudah punya banyak sekali contoh submodul terkecil yang memuat X, karena ini kan berlaku untuk sembarang himpunan X yang manapun. Tapi kalau kita mau aplikasikan lagi ke dalam S1 gabung S2 tadi, maka kita akan punya bahwa S1 gabung S2 itu kita bisa mengkonstruksikan submodul terkecil yang dibangun oleh S1 gabung S2. Nantinya S1 gabung S2 itu akan sama dengan X1 ditambah X2. Langkah pembuktiannya sama dengan yang ini. Jadi ditunjukkan bahwa kalau langkah pembuktiannya kita tunjukkan bahwa S1 tambah S2-nya S1 tambah S2-nya merupakan submodul dari M. Kemarin kan sudah ada bukti itu ya. Jadi jumlahan dua submodul itu submodul lagi. Kemudian ditunjukkan kalau S1 gabung S2-nya termuat di dalam X1 ditambah X2. Nah, untuk mengatakan terkecilnya ini yang agak sulit buat diilustrasikan. Jadi kalau yang di sini kita ambil S aksen atau S aksen submodul di M yang memuat S1 gabung S2, kita tunjukkan bahwa
S1 gabung S2 itu termuat di dalam S aksen itu tadi. Jadi nanti bisa bisa dilakukan sendiri, coba dicoret-coret sendiri. Jadi untuk himpunan apapun yang bukan merupakan submodul dari M, kita bisa mengkonstruksikan submodul terkecil yang memuat himpunan tersebut. Saya lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya sampai jam 11, jadi saya agak cepat ya. Jadi kemudian Bu Ina tadi mengatakan bahwa dan pertanyaannya Bu Krista, tadi ada peserta menanyakan bahwa Rx ring polinomial yang manapun, setiap kita punya ring kita bisa mengkonstruksikan sebuah ring polinomial dari X. Di sini X-nya indeterminate ya. Jadi Rx paling tidak kan kita punya dua yang ini. Jadi yang pertama adalah Rx sebagai modul atas R, yang kedua Rx sebagai modul atas dirinya sendiri. Kita perlu sangat berhati-hati dengan kedua ini, R dan Rx, karena nanti meski kelihatannya sama-sama polinomial, isinya elemen-elemennya bentuknya polinomial, tapi skalar pengalinya itu satunya adalah R, satunya lagi adalah Rx. Jadi berbeda. Nah, elemennya sama, cuman pada saat kita melakukan operasi nanti jadi berbeda. Jadi melakukan operasi pergandaan akan berbeda. Dan nanti pada saat kita mencari modul faktornya juga akan terlihat jadi berbeda. Kita lihat selanjutnya. Untuk contoh yang ini tadi, jadi saya mengambil contoh KLPQ. Sepertinya tadi teman-teman sudah pada paham ya bagaimana melakukan perhitungan penjumlahan antara K dan L, P dan Q itu seperti biasa seperti ini. Jadi kalau tadi misalkan belum terlihat kenapa ada temannya bisa mengatakan bahwa kenapa kok itu irisannya 0, kenapa itu irisannya enggak 0. Nah, itu kita gunakan soalnya untuk penjumlahan langsung, dan untuk jumlahan langsung untuk direct sum kita sangat bertumpu pada ini soalnya irisan L-nya tuh irisan 2 himpunannya sama dengan 0. Jadi kalau kita menjumlahkan K plus L hasilnya ini 0, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat bahwa nanti K irisan L-nya sama dengan 0. Sementara kalau K ditambahkan P hasilnya 0, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. K irisan P-nya itu sama dengan himpunan K sendiri. Sebenarnya L tambah K dan seterusnya, ini ada yang salah sebenarnya. Jadi sehingga kita punya nanti beberapa hasil bahwa yang merupakan hasil jumlahan langsung yang mana ini sepertinya ada yang harus salah ya. Jadi tadi yang nomor pertama ya L plus P-nya. Kalau apa bedanya jumlahan langsung sama modul sebagai jumlahan langsung? Kalau modul sebagai jumlahan langsung, jadi kalau yang jumlahan langsung submodul M-nya itu nggak harus dapat dinyatakan sebagai S1 ditambah dengan S2, di mana S1 dan S2-nya merupakan submodul di M. Tapi kalau misalkan modul sebagai hasil jumlahan langsung, maka M itu harus sama dengan S1 tambah S2, dan S1 diiris S2. Itu harus 0, harus elemen 0. Kalau misalkan kita punya bahwa S1 irisan S2-nya hanya syarat pertama saja yang dipenuhi, bahwa irisan dari submodulnya saja yang sama dengan 0, maka kita baru punya bahwa kita bisa mengatakan yang tadinya notasinya dari S1 plus S2, plusnya bisa kita dibuletin, bisa O plus, jadi O plus, jadi jumlahan langsung, jadi S plus S2, itu harus sampai situ. Tapi kalau syarat yang ini dipenuhi, bahwa setiap M dapat didekomposisikan sebagai jumlahan dari elemen dari S1 dan S2, maka nanti M-nya akan sama dengan S1 O plus S2. Jadi, kalau tadi juga ada yang menyatakan dekomposisi dengan direct sum sama. Kalau direct sum, kalau menurut pemahaman, kalau menurut saya, jadi kalau direct sum atau jumlahan langsung itu harus memenuhi keduanya. Tapi kalau dekomposisi, jadi
elemennya itu bisa atau dinyatakan sebagai suatu elemen-elemen jumlahan atau terkadang elemen-elemen yang lainnya, tapi belum tentu memenuhi sifat syarat yang jadi dekompos itu seperti kayak elemennya bisa dipecah jadi elemen-elemen suatu elemen-elemen yang lain, bisa dijadikan jumlahannya, perkalian dan seterusnya. Tapi kalau jumlahan langsung dia harus punya syarat M sama dengan S1 plus S2, dan S1 irisan S2 itu adalah hasilnya irisannya sama dengan 0. Ini contoh yang sebelumnya harusnya P tambah L saja kalau nggak salah, atau tambah saja. Kemudian untuk yang nggak berhingga bagaimana? Anda nggak usah terpengaruh oleh indeks 1, 2, 3 dan seterusnya ini ya. Jadi karena kita bisa saja menuliskan S2-nya duluan, S3-nya duluan. Ini hanya sekedar indeks saja. Nggak masalah itu urutannya, nggak ada masalah urutannya. Misalkan mau dituliskan, misalkan 2Z O plus 3Z, 3Z O dibalik ke depan O plus 3Z, itu nggak masalah. Karena operasi penjumlahannya kan grup abelian ya di dalam modul. Jadi nggak masalah untuk menuliskannya yang mana duluan. Apalagi nanti kalau yang tak berhingga itu juga alfa, beta, gamma dan seterusnya mau dituliskan S agama duluan atau S alfa duluan, itu tidak ada masalah. Jadi nggak usah terpengaruh sama indeks ini, hanya penulisan saja, supaya lebih mudah untuk dituliskan dalam bentuk notasi. Kalau S1 kalau cuma 2 elemen, S1 syarat dia menjadi M sebagai jumlahan langsung dari submodulnya kan punya dua. M-nya dapat dinyatakan sebagai M1, S1 tambah S2, dan S1 diri S2 sama dengan 0. Kalau misalkan nanti ada banyak S1, S2, S3, S4, S5, S6 dan seterusnya, itu bagaimana cara menulisnya? Jadi syarat yang pertama tetap harus M dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari sigma SI. Jadi dapat M sama dengan setiap elemen di M dapat dinyatakan sebagai S1 tambah S2 tambah S3 dan tambah S4 dan seterusnya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah yang ini, SC irisan dari sigma SI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan K, I-nya nggak boleh sama dengan J. Kenapa itu dituliskan seperti itu? Jadi mengapa syarat kedua ini dituliskan? Karena hal ini untuk menggambarkan bahwa elemen-elemen di S1, S2, himpunan S1, S2, SK dan seterusnya itu saling independen, kan harus terpisah tadi ya, S1 irisan S2 harus 0 dan seterusnya, dan yang kriteria yang lainnya adalah untuk memenuhi bahwa elemen di M itu dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari S1 tambah S2, S3 dan seterusnya itu, tapi dia tunggal. Jadi ketunggalan dari pernyataan dekomposisi dari M-nya. Jadi ketunggalan dari dekomposisi M-nya. Kalau untuk yang keluarga tak berhingga pun ini sama seperti yang tadi, cuman kalau tadi kita mainnya di ini, tapi tinggal diganti indeksnya jadi delta. Jadi sekeluarga submodul di M. Jadi irisannya kan tetap merupakan submodul di M lagi, tapi untuk jumlahannya ini sampai ini untuk menjamin bahwa dia merupakan submodul di M. Kita masuk, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Modul faktor seperti halnya layaknya di ring faktor, di grup faktor, itu di modul juga punya elemen yang menyerupai elemen-elemen di modul faktor dan ring faktor. Karena apa? Kita sudah punya syarat dulu bahwa M itu merupakan grup komutatif. Dia sudah merupakan grup komutatif. Artinya apa? Setiap subgrup dari M ini merupakan subgrup normal. Kan grupnya kan grup komutatif. Kemarin kalau teringat materinya Bu Fitriani mungkin ya di pertemuan pertama, setiap subgrup dari grup komutatif merupakan subgrup normal. Karena kelas-kelas ekuivalensinya akan selalu terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi kita bisa selalu membentuk subgrup
grup faktor antara M dan S yang isinya sama seperti yang ada di grup faktor. Kelas ekuivalensi A plus S, A di dalam M. Nanti di sini kita bisa menggunakan bahwa ini masih merupakan grup faktor ya, syarat pertamanya. Kita kan mau bentuk, tujuannya kan membentuk modul-modul. Jadi seperti Bu Yuni mengatakan, harus punya 3 modal dulu loh. Modal yang pertama apa? Grup komutatifnya. Jadi di sini grup komutatifnya adalah diambil dari M sebagai modul M yang dipandang sebagai grup komutatif dulu. Syarat pertamanya modul M dulu. Jadi karena M-nya grup komutatif, kemudian S-nya subgrup normal, maka kita bisa mengkonstruksikan M per S-nya di sini, A plus S, di mana operasi penjumlahannya, ini adalah operasi penjumlahan koset-koset buat membedakan operasi penjumlahan di M dengan operasi penjumlahan di M per S. M per S kan isinya A plus S, itu sama dengan operasi penjumlahannya adalah A plus S besar ditambah bar plus bar B plus S besar sama dengan A plus B plus S besar, dikumpulkan yang elemen M-nya saja, karena S itu bentuknya himpunan. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua sudah punya dari M sebagai modul R. Kan kita punya R-nya sudah, M-nya sudah diketahui bahwa sudah punya ring tumpuan. Ring tumpuannya M itu tadi kita gunakan di sini. R itu merupakan ring dengan elemen satuan. R merupakan ring dengan elemen satuan, itu hanya mengambil ringnya M atau meminjam ringnya M sebagai modul. Operasi pergandaan skalar M per S-nya dengan ring R-nya tertutup dan well defined. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Indah ya. Jadi bagaimana operasi penjumlahan barnya itu tertutup dan well defined dengan menggunakan kesamaan 2 koset. Bagaimana dengan aksioma-aksiomanya? Aksioma-aksiomanya itu dibuktikan rasanya nggak sulit untuk menunjukkannya. Jadi kalau kita punya R dikalikan A bar plus B bar akan sama dengan RA bar plus RB bar, jadikan 1. Kemudian yang kedua, R1 tambah R2, R-nya semua di dalam R, dikalikan A bar, nanti bisa kita lihat akan sama dengan menggunakan sifat pergandaan skalar di M-nya kita pinjam, sifat submodul di S-nya juga kita pinjam, akan sama dengan RA bar tambah RB bar. Kemudian yang berikutnya juga sama bahwa R1 dikalikan R2A bar, R2A barnya kita kalikan duluan, jadinya R2A dibarkan, akan dikalikan lagi dengan R1, hasilnya akan sama dengan R1 R2A bar, garisnya di 1. Hasilnya akan sama dengan meminjam sifat modul di aksioma ketiga M-nya akan sama dengan R1 dikalikan R2A bar. Jadi sifat-sifat itu kalau misalkan teman-teman menulis sebentar saja, misalkan nanti ada yang kurang, ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke saya. Silakan ditanyakan saya. Jadi saya feel free buat bertanya. Silakan kalau misalkan di luar jam tutorial ini silakan boleh silakan feel free, saya bisa WA saya atau bisa lewat email. Silakan teman-teman bertanyakan kalau misalkan ada yang belum jelas. Jadi kemudian ini waktunya 15. Jadi dari pertemuan ketiga kita sudah tahu bahwa setiap ideal di R merupakan R submodul dari R. Kita sudah tahu bahwa ideal di R merupakan R submodul dari R. Kita ambil R-nya sama dengan ring polinomial Qx. Jadi Qx dapat dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Ini ingat ya, jadi di sini Qx-nya modul atas Qx sendiri. Jadi ring tumpuannya adalah Qx sendiri. Kalau misalkan tadi kita pakai punya Bu Fitriani di awal, sebenarnya Qx itu bisa nggak cuma hanya sebagai Qx
sebagai modul atas QX sendiri ada banyak sekali ringnya yang bisa kita subringnya. Jadi Bu Ida juga sudah mengatakan bahwa QX juga bisa menjadi modul atas subring di QX. Kemudian bisa atas Z karena QX terhadap operasi penjumlahan itu merupakan grup komutatif. Bu ini kan sudah mengatakan bahwa kita bisa mengkonstruksikan modul dari sembarang grup komutatif yang manapun. G plus itu dapat dipandang sebagai modul-modul atas Z dengan operasi pergandaannya N dikalikan G sama dengan G pangkat N. Kalau teman-teman bisa, dan ada syaratnya, kalau N-nya positif, N-nya negatif, kalau N-nya sama dengan 0 bisa dikerjakan. Jadi asal dia grup komutatif, pasti dia jadi grup atas bilangan bulat Z. Di sini QX-nya kebetulan kita pandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Akibatnya apa? Ideal yang dibentuk oleh ideal terkecil yang dibentuk, kalau di ring juga ada hal yang menyerupai seperti ini. Jadi kita kalau misalkan I kurung siku X ini adalah ideal di QX sebagai modul atas QX sendiri, maka kita bisa mengkonstruksikan modul faktor QX per X kurung siku. Sekarang fokuskan bahwa setiap kita punya modul, setiap kita punya submodul, maka kita bisa mengkonstruksikan modul faktor, yaitu M per S. S-nya kita ganti apapun. Kita ganti apapun, asal dia merupakan submodul dari M. Di sini, kita punya X, atau tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, karena dia merupakan ideal di QX, ring polinomial QX, maka dia akan menjadi submodul di QX sendiri. Artinya apa? Dari sini kita bisa membentuk modul faktor antara QX dan ideal X. Bentuknya seperti apa? QX itu akan sama dengan kurung siku P0 tambah himpunan X kurung siku, di mana P0-nya adalah elemen dari Q. Kenapa kok seperti ini bentuknya? Karena tadi kan kita mengumpulkan, tadi kan QX-nya kan bentuknya kan sigma RIX. Sigma apa sigma di sini, oh di sini indeterminate ya. Jadi jangan, ini cuma satu himpunan saja. Jadi cuma X saja. Elemennya cuma X saja. Kalau tadi kan sigma RIXI, sigma RIXI dari 1 sampai dengan N. Sementara di sini hanya satu elemen saja. Jadi X saja. Jadi di sini kita punya P0 semua nanti yang akan berkumpul menjadi satu di elemen, akan menjadi elemen-elemen di X. Nah, sekarang kalau misalkan kita mengganti X-nya, I-nya ada X kuadrat, atau I-nya sama dengan X pangkat 3, diganti-ganti apapun itu, terus modul faktornya gimana bentuknya, jadi seperti apa? Untuk QX-nya, modul faktor QX dan X kuadrat, kan di sini kan bentuk umumnya kan seperti ini ya, bentuk apa namanya, definisi umumnya, definisi modul faktornya kan seperti ini. A ditambah S besar gitu ya, tadi A tambah S besar, S besarnya sebagai submodulnya. Ini dipandang sebagai submodulnya. Kita lihat di sini QX kurung siku X kuadrat sebenarnya apa sih bentuknya, seperti apa sih? Kalau gini ya memang seperti ini, tapi kita akan membuat dia akan menjadi lebih jelas lagi dibanding, dan kita akan bandingkan kalau misalkan dengan hasil yang sebelumnya atau dengan hasil X pangkat 3 dan seterusnya. PX ditambah X kuadrat itu akan sama dengan, PX-nya kan polinomial, P0 tambah P1X tambah PK X pangkat K tambah X kuadrat, ini sebagai suatu himpunan. Di sini, X kuadratnya, karena dia merupakan submodul terkecil yang memuat X kuadrat sendiri, dan bentuknya ini adalah sigma RIXI, kalau yang tadi, tapi karena kebetulan X-nya elemennya cuma X1 sendirian, yaitu X2 itu sendiri, ini akan sama dengan SX dikalikan X kuadrat. Jadi P0 tambah P1X tambah PK X pangkat K tambah SX X kuadrat. Terus bagaimana
bagaimana selanjutnya? Di sini ring apa namanya tadi, Qx ya, atas Qx ya. Jadi di sini ring R-nya ini ring pengalinya sigma RI-nya itu bukan elemen dari bilangan rasionalnya, tapi bentuknya adalah Qx, bentuknya adalah sebuah polinomial juga, sebuah polinomial. Jadi P0 tambah P1X tambah PKX pangkat K tambah S0 tambah X tambah PKX pangkat K tambah X kuadrat. Dari sini kita bisa mengumpulkan, ini saya salah menuliskan. Jadi P0, P1X tambah PK dan X pangkat K kita kumpulkan. Jadi di sini S0 X kuadrat, S1 X kuadrat, X1 X pangkat 3, PK X pangkat K plus 2 dan seterusnya. Kalau kita jadikan 1, kira-kira yang bisa dikumpulkan jadi 1 yang mana? Yang bisa dikumpulkan jadi 1? Yang bisa dikumpulkan jadi 1. Jadi bisa dijadikan suatu kombinasi linier antara X kuadrat. Di belakangnya harus X kuadrat. Di sini yang nggak mungkin kita kumpulkan jadi 1 kan yang ini ya, P0 tambah P1X ini. Karena yang lain kan mengandung X kuadrat lagi ya. Di sini nanti yang di sini S0 X kuadrat adalah elemennya ini. Terus nanti di sini misalkan P2X2 kuadrat, P2X2 kuadrat, dia kan juga merupakan elemen dari X kurung siku X kuadrat ini. Kemudian di sini ada P3X pangkat 3, dia juga akan bisa dinyatakan sebagai P3X dikalikan X kuadrat. Sementara P3X-nya kan juga elemen dari Qx sebagai ring tumpuannya. Jadi ring tumpuannya harus diperhatikan sangat baik-baik bahwa ini adalah ring tumpuannya adalah Qx. Jadi skalarnya itu R-nya itu bukan skalar 1, 2, 3 dan seterusnya. Skalarnya adalah bentuknya polinomial. Di sini sehingga kita akan bisa menjadikan satu elemen-elemen yang lainnya ini bisa kita tarik ke belakang. P5 juga bisa tarik ke belakang karena bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier X kuadrat dikalikan suatu polinomial dan seterusnya. Yang nggak bisa cuma ini sendiri. P0 tambah P1X dan X kuadrat. Artinya apa? Modul faktor Qx per X kuadrat ini sama dengan Px ditambah X kuadrat yang secara umum tadi, itu juga ternyata bisa kita lihat bahwa Qx per X kuadrat ini bentuknya seperti apa sebenarnya gampangnya. Ternyata itu merupakan elemen-elemennya bentuknya adalah, yang ini adalah polinomial berderajat 1, paling banyak 1 ya. Jadi P0 P1X ditambah X kuadrat, P0 P1-nya ada di dalam Q. Demikian halnya untuk X pangkat 3. Nanti untuk X pangkat 3, dugaannya bagaimana teman-teman kira-kira? Karena X pangkat 3 atau submodul terkecil yang dibangun oleh X pangkat 3 kan bentuknya kan Rx pangkat 3 R-nya di dalam Qx. Maka nanti akan diperoleh bahwa yang nggak bisa digabungkan jadi elemennya, yang nggak bisa tercakup di dalam elemen X pangkat 3 itu siapa? Ya sisanya cuma itu, P0, P1X, P2X kuadrat. Kalau kita punya polinomial, di mana kita punya P0, P1, P2-nya adalah elemen-elemen di dalam bilangan rasional. Untuk X pangkat 4 seperti apa? Silakan dikerjakan sendiri, itu nggak sulit. Asal teman-teman ingat ring tumpuannya itu adalah bilangan himpunan ring polinomial Qx. Ringnya tetap ring polinomial Qx karena kita punya di sini Qx dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Selain dia sebagai modul atas dirinya sendiri, kan Qx juga dapat dipandang sebagai modul atas Q. Nah, lantas di sini bagaimana? Qx per X-nya itu jadi seperti apa? Kita nggak bisa gabungkan jadi satu kayak yang tadi. Karena ring tumpuannya itu bukan merupakan polinomial lagi.
Jadi nggak bisa dijadikan ke QX, jadikan QX saja, nggak sama dengan yang tadi. Meski kelihatannya sama. Jadi kalau misalkan teman-teman membaca artikel atau jurnal atau buku atau apapun, sebelum maju melakukan hal apapun, perhatikan dulu baik-baik modulnya atas ring apa. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi ke bawahnya, akan sangat mempengaruhi ke bawahnya. Di sini kalau QX dipandang sebagai modul atas Q, kalau kita punya rumus umumnya atau rumus umum atau anotasi atau definisi dari elemen-elemen dari modul faktor kan P0 tambah ini saya kurangnya P1X V1X, P2X kuadrat, tambah PKX pangkat K, tambah X kurung siku, dan seterusnya. Kalau di sini, kalau kita mau mengilustrasikan QX, modul faktor QX per X kuadratnya, nggak bisa seperti tadi, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan ini kan sama dengan PX tambah X kuadrat, PX dalam QX ya. Kalau kita ambil PX-nya tadi seperti P0, P1X tambah PKX pangkat K dikalikan X kuadrat. X kuadratnya ini sigma RI XI. RI-nya harus elemen dari ring tumpuannya. Ring tumpuannya adalah Q. Berarti di sini bukan SX, bentuknya bukan polinomial. Lantas bagaimana selanjutnya? Pada saat ring tumpuannya bukan Q, P0, P1X tambah PK, X pangkat K, nggak semudah tadi ngumpulkannya, lebih ringkes. Kalau yang tadi lebih ringkes ya, lebih ringkes, bisa jadi satu semua tarik ke belakang semua. Pokoknya asal dia bisa dinyatakan sebagai skalar yang saya maksud adalah ringnya, elemen ring dikalikan X kuadrat, bisa dijadikan satu ke himpunan X kuadratnya. Jadi merupakan elemen dari X kuadratnya. Kalau yang ini, yang bisa jadi elemen dari X kuadrat kan cuma satu elemen ya, P2X kuadrat saja. Sisanya nggak bisa. Ini nggak bisa P1X ini dijadikan elemen dari X kuadrat, karena P1X ini nggak bisa dinyatakan sebagai skalar Q, bilangan rasional, dikalikan dengan X kuadrat. Jadi ini akan lebih panjang tentu saja. P0, P1X, P3X pangkat 3, tambah PKX pangkat K, tambah X kuadrat, dan seterusnya. Kalau yang tadi kan tinggal P0, P1X, X kuadrat. Kalau yang ini, yang hilang cuma satu. P0, P1X, P3X pangkat 3, tambah PKX pangkat K, dan seterusnya. Ini P0, P1, P3, dan seterusnya. Saya kurangin nulisnya di dalam I. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Ada yang mau tanyakan atau tidak? Kalau ada ini sudah hampir jam 11 jadi saya mau kasih soal latihan sebenarnya. Teman-teman mungkin sudah sebentar saya berikan ini pengantarnya hanya sebentar saja. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa sudah mengenal tentang Z8, Z7, Z6, Z5, dan seterusnya. Sebenarnya itu dikonstruksikan dari grup faktor ya, jadi grup faktor kemudian jadi modul faktor juga. Di sini kita lihat bahwa bisa mengatakan bahwa Z8Z di sini NZ itu merupakan submodul dari Z. Makanya bisa kita konstruksikan Z per NZ. Z per NZ, kalau N-nya kita ganti misalkan sama dengan 8, sehingga kita punya modul faktor Z per 8Z, itu elemen-elemen di Z per 8Z, itu kenapa jadi 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 7 bar, atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalau menurut saya seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat dengan cara mengkonstruksikan, seperti tadi kita melihat bahwa elemen-elemen nanti akan berulang kembali dan akan termuat di dalam 8Z. Jadi nanti bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana, kenapa kok kalau misalkan N-nya sama dengan 5, kita punya Z5-nya jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan untuk N yang manapun jadi ZN indeks
N. Terus pertanyaan yang berikutnya itu kalau misalkan kita punya Z per 8Z, itu kan jumlahnya elemennya berhingga. Sebenarnya saya mau bertanya, sebenarnya apa yang menyebabkan modul faktor itu, yang menjamin modul faktor itu elemennya jadi berhingga? Tadinya kan Z nggak berhingga. 8Z itu kan juga sebenarnya nggak berhingga. 8Z juga sebenarnya kan nggak berhingga ya. Jadi ada 8, kemudian 16, ada dan seterusnya terusan. Jadi kenapa kok nggak berhingga? Jadi tidak, jadi terus kenapa kok akhirnya modul faktornya jadi elemennya kok jadi berhingga? Itu bisa dilihat dari melihat bagaimana definisi atau pengkonstruksian dari modul faktor itu dilakukan. Jadi apa sebenarnya yang menjamin suatu modul faktor itu mempunyai elemen yang berhingga? Modulnya kah, submodulnya kah yang mengkonstruksikan, yang submodulnya kahnya, submodulnya kah, atau ringnya kah, atau apanya sebenarnya yang mau saya tanyakan ke teman-teman? Atau mungkin nanti bisa dijadikan latihan buat teman-teman nanti kalau misalkan sudah dikerjakan, terus misalkan ada yang mau dikonsultasikan, silakan dikomunikasikan dengan saya di jam terserah teman-teman, mau email pun tidak apa-apa. Kemudian yang ini, yang satunya lagi, sebenarnya saya mau kasih contoh soal lagi. Kalau K1-nya adalah R1,0, R2-nya adalah R0,1, K3-nya adalah R1,1, K4-nya adalah R3,1, submodul dari R cross R, cek dulu ya teman-teman ya, jadi submodul atau bukan. Kita bisa buktikan bahwa R cross R itu sebenarnya R pangkat R kuadrat ya, sama dengan bisa R kuadrat juga bisa, R, R juga, yang di sini R saya tuliskan R, R, ternyata merupakan K1. Ternyata merupakan jumlahan langsung dari K1, K2, K1, K3, dan K1, K4. Oleh karena dia merupakan jumlahan langsung dari K1, K2, K1, K3, K1, dan K4, tolong nanti teman-teman bisa menuliskan bahwa setiap elemen di R itu dapat dinyatakan, sebenarnya harusnya bisa di atas tapi bisa dilakukan di bawahnya juga. Jadi ternyata bahwa setiap elemen di R, S itu merupakan dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari elemen-elemen di K1 plus KI. Makna jumlahan langsung adalah setiap elemen di M dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari S1 plus S2 plus S3 dan seterusnya sampai berhingga. Dan makna yang keduanya adalah submodul sebagai jumlah submodulnya tadi yang sebagai pengdekomposisinya tadi itu irisannya sama dengan 0 di bukti yang pertama itu petunjuknya adalah yang itu. Jadi buktikan poin definisi di poin 1 bahwa setiap elemen di R cross R dapat dinyatakan sebagai, ambil cara membuktinya bagaimana? Ambil elemen di R cross R, misalkan X, Y. X, Y itu harus bisa dinyatakan sebagai jumlahan dari elemen K1 dan K2. Di sini R itu yang ada K1 adalah R1,0, R-nya bisa diganti untuk sembarang bilangan real yang manapun. Kemudian tuliskan bentuk secara umumnya. Jadi R, S kalau dia di dalam R cross R, teruskan dia secara umum bisa dinyatakan pernyataannya sebagai apa? R, S itu sama dengan K1 plus K2-nya bentuknya seperti apa? Atau skalar R-nya itu seperti apa? R pengganti R pengganti atau skalarnya ini seperti apa bentuknya? Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Coba dilatihan dulu, nanti silakan kalau misalkan ada kesulitan bisa kita diskusikan bersama-sama. Maaf Bu, mau tanya. Iya. Itu yang real 1,0 itu saya baru lihat notasinya itu. Sebenarnya itu notasinya ya? Sama dengan R,0 gitu Mas. Oh, baik Bu. Ya, itu sama dengan itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, Mas Wah bisa saya akhiri?
Iya. Karena sudah 1 jam juga kan, jadi kalau mau diakhiri juga tidak apa-apa. Iya.